Oke, halo Menjaga Waras. Ketemu lagi di Menjaga Waras di season kedua. Dan sekarang di season 2 ini kita menghadirkan abang kita yang konsen di bidang lingkungan, yaitu Bang Is dari SKC Sep Kali Cikarang ya Bang. Betul. Ya. Dan di sini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bang Is langsung, karena lingkungan yang ada di Cikarang mungkin perlu kita sebarluaskan, dan kita perlu cari tahu juga bagaimana cara menjaga lingkungan agar lebih baik lagi dan agar tidak terjadinya banjir-banjir yang lebih banyak lagi. Gitu ya Bang ya? Mungkin gitu kurang lebih. Langsung aja Bang. Oke. Saya mau tahu Bang, langsung to the point ini mah. Kenapa terjadi banjir di Cikarang? Kalau ngomongin banjir kan faktornya itu ada beberapa faktor ya. Ya. Salah satunya mungkin intensitas hujan itu yang sedang tinggi gitu ya. Artinya kita memasuki musim hujan gitu ya. Kedua ya memang kondisi sungainya yang terjadi penyempitan. Terus ada beberapa memang terjadi kerusakan. Jadi hari ini banjir itu memang akibat hampir 90% itu dari faktor kondisi sungai itu sendiri yang sudah tidak bagus lah melihat kondisinya gitu. Jadi rata-rata kan luapan dari sungai. Yang hari ini terjadi luapan dari Cibeet, dari Kali Bekasi. Ya kurang lebih begitu sih. Kalau banjir hari ini ya, bicaranya hari ini. Berarti gara-gara luapan sungainya. Iya. Nah, luapan sungai yang ada di setiap kali itu sampai meluap itu gara-garanya apa Bang? Maksudnya tuh apakah gara-gara emang di pinggir kalinya itu agak kerawat atau gimana? Jadi kalau ngomongin kali di Bekasi nih istimewa. Di Kabupaten Bekasi itu ada 14 sungai alam ya, yang melintas dari selatan ke utara, dari gunung ke laut gitu ya, dari Bogor ke area Muara Gembong gitu, rata-rata tuh. Jadi sungai alam itu dari arah selatan ke utara. Lah kalau bicara kondisi sungai itu sendiri kan kita ngomongin jadi dari hulu sampai hilir. Hulunya di gunung gimana kondisinya ya? Yang mayoritas hari ini hampir seluruh sungai yang ada di Kabupaten Bekasi hulunya itu sudah rusak. Iya. Ya boleh kita tahu hari ini informasi update kemarin kan di pemberitaan apa yang dilakukan Gubernur Deddy Mulyadi kan, menutup beberapa tempat rekreasi, tempat wisata gitu ya di hulu Kali Ciliwung, yang menurut dia ya itu faktor itu dari hulu kita bicaranya, belum yang di segmen tengah. Di segmen tengah itu ada populasi penduduk, ada pemukiman, jadi kanan kirinya itu udah rata-rata udah rumah, pabrik gitu loh. Sedangkan yang tadi kan namanya daerah aliran sepadan itu nggak hanya sungainya, ada sepadannya yang memang harus dikonservasi gitu kan. Kalau mau balik lagi berfungsi sungai itu sebagaimana mestinya gitu kan. Itu bicara segmen tengah. Di hilir sendiri udah jelas dong. Udah ada masalah juga. Jadi kalau ngomongin sungai itu kita bicaranya ya hulu hilir, dari ujung sampai ujung gitu. Nggak bisa juga kita melakukan konservasi, melakukan perbaikan di hulu, tapi kita nggak melakukan juga di segmen tengah. Nggak bisa, kita harus terintegrasi dari ujung ke ujung kalau bicara sungai. Ya. Mungkin Berarti gitu ya. Faktor utama yang terjadi di tahun ini Bang, kan sebelumnya mungkin terjadi di tahun 2020 ya. 2020-2021 tuh ya. Dan sekarang yang kedua yang katanya paling besar juga nih yang kedua ya. Nah itu juga berarti faktornya gara-garanya di hulunya. Maksudnya tuh di hulunya berarti kan banyak yang udah dihabis-habisin gitu Bang. Ya kemungkinan yang tadi saya bilang pasti kondisi di hulu juga udah kritis kondisinya. Ditambah bebannya kan, beban air itu kan tinggi, banyak gitu kan, karena intensitas hujannya itu kan bisa 2 hari, udah nggak hitungannya itu nggak sebentar gitu kan. Ditambah
kondisi sungainya bukan yang tambah lebar kan. Jadi sepanjang kalau kita bicara dari hulu ke hilir itu kan rata-rata udah sedimentasi, pendangkalan, ditambah beban airnya. Kira-kira air meluap nggak? Wah, Udah gitu aja, itu logika paling sederhana yang terjadi hari ini. Gitu. karena nggak kuat. Iya, makanya wajar kalau hari ini tuh pemerintah melakukan tadi kan normalisasi. Iya. Dan perlu kita harus tahu juga yang disebut normalisasi. Jadi orang umumnya mungkin normalisasi ngangkat lumpur yang di tengah dipinggirin. Iya. Gua mau ngajak berpikir secara logika ya. Iya. Kalau lumpur yang di tengah kita taruh di pinggir, kira-kira kali tambah lebar atau tambah sempit? Sempit. Tambah sempit. Jadi kalau bicara normalisasi ya kita sih sebagai dari bagian dari penggiat lingkungan gitu, Iya. mintanya sih ya normalisasi sesungguhnya ya. Jadi lumpurnya, sedimentasinya diangkat, begitu juga daerah aliran sepadannya, dasnya yang kanan kiri juga ya dinormalisasi lah, Iya. difungsikan sebagaimana mestinya. Itu sih kalau dari Berarti kami. itu juga yang menjadi harapan abang dong sebagai penggiat kali ya. Ya, harapan kami ya. Ya, harapan untuk pemerintah bisa normalisasi dengan semaksimal mungkin gitu bang. Kalau lihat perkembangan hari ini sih terkait perkembangan sungai ya, gue yakin pemerintah udah sampai ke situ sih arahnya. Udah sampai situ. Sudah sampai itu yang hari ini dilakukan gubernur aja itu udah keren, Udah keren. menurut gua ya kan. Support Udah. nggak itu, Bang? Wah, gua dukung banget. Kenapa bisa dukung banget? Ya memang harus seperti itu. Jadi memang harus tegas begitu ya, ngelihat ya kan tinggal pilihan kan. Ya. Nggak melakukan gebrakan seperti kayak gubernur gitu ya kondisi banjir ya setiap tahun bakal terulang, bakal begitu gitu ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya kebijakan dan ketegasan dari pemimpin kita gitu kan terkait kondisi hulunya nih, hulu Ciliwung ini kan hulu Ciliwung ya, harapan kami juga hulu Cikarang, hulu Bekasi, Nah, ya ada iya. perbaikan lah. Hulu Cikarang itu di mana itu bang? Hulu Cikarang itu di Gunung Karang di Jonggol. Di Jonggol. Iya. Itu hulunya Cikarang. Hulu Cikarang. Terakhir kita kemarin bulan berapa ya? Ya 2 bulan yang lalu lah kita nanam pohon kurang lebih hampir 800-an pohon Di hulu. Iya. Jadi kita memang sudah ya baru mulai lagi nih ngurusin di hulu Kali Cikarang di Gunung Karang tuh di Jonggol. Jadi di sana itu banyak mata air. Jadi kenapa Kali Cikarang tuh sepanjang tahun airnya tuh konsisten, banyak aja. Ya bagus gitu kan kondisinya. Karena hulunya itu masih bisa kita selamatin lah. Banyak airnya juga gitu. Walaupun terjadi deforestasi ya. Penembangan hutan ya. Ya mungkin itu kita juga butuh waktu, butuh proses lah. Kalau Kali Cikarang. Ya. Terus kalau misalkan ya abang kan sebagai penggiat ya bang. Terus juga kalau melihat dari masih ada ya tadi penebangan hutan liar. Nah, menurut abang gimana sih bang dengan adanya masih banyak gitu adanya orang lain kayak gitu? Ya kalau bicara deforestasi kan memang udah jadi isu nasional kan. Ya. Di Riau di mana kemarin kan dapat jadi isu nasional. Ya kalau kami sih sebenarnya prinsipnya gampang sih. Kalau memang masyarakat seperti kayak di hulu gitu ya, mereka nebang hutan, nebang pohon yang memang sih ada sebagian yang mereka sudah lama tanam dan mereka tebang itu memang ibaratnya mereka itu panen, tapi mereka tanam lagi. Kalau buat kita sih nggak ada masalah ya. Yang penting keseimbangannya aja dijaga. Contoh, nebang 1 ya tanam 2 lah gitu maksudnya. Nebang pohon 3 ya tanam 5 lah. Jadi ada keseimbangan. Karena kita juga nggak bisa kita pungkirin ya perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, populasi penduduk, ya kan, orang yang memang sudah stay di wilayah hulu misalkan di hutan yang memang sehari-harinya itu mengandalkan dari hasil hutan kan gitu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu menjaga keseimbangan. Itu sih
menjaga keseimbangan. Iya, kita misal, ya? jadi nebang satu pohon ya minimal kita nanam pohon 3 pohon lah. Jadi terjadi keseimbangan. Ya. Gitu. Kalau untuk bicaranya saya bicara Cikarang ya. Ya. Beda lagi mungkin ya dengan kondisi di Kalimantan yang memang hutannya, ekosistemnya yang memang masih rawan gitu kan, beda ya. Bagus. Karena kedua juga populasinya kan seperti kayak di sini di daerah Pulau Jawa berbeda kan. Ya. Gitu. Jadi ada apa? Ya, ada hal yang memang sifatnya berbeda gitu. Perlakuannya gitu. Tapi ngelihat Kalimantan juga sekarang mah sama bang, banyak udah mulai Habis juga. ya, kayak ngelihat di film-film gitu. Ya kan hal itu kan terjadi kan udah bukan baru hari ini aja, udah berlangsung belasan tahun. Sebelum-sebelumnya kayak Sebelum-sebelumnya juga. Mungkin hari ini karena ekspos media ya kan. Siapapun orang bisa ngabarin ya kan. Kawan-kawan kita yang jauh-jauh kan bisa ngabarin. Jadi kita tahu kondisinya mungkin. Kalau dulu kan karena minim informasi. Kalau sekarang kan tahu sendiri kita kan gampang banget di kita memasuki era di mana semua orang itu bisa jadi media kan. Gitu. Mungkin gitu kali perbedaannya. ya. Tapi selama SKC terbentuk ini bang, ataupun sekali Cikarang ini terbentuk tuh program apa aja sih bang yang udah abang jalanin selama SKC terbentuk? Kalau program sih kita itu program yang apa istilahnya yang sering kita lakukan, kita kan ngebangun kesadaran ya. Kebangun edukasi lah. Edukasi lah istilahnya, ngebangun kesadaran kolektif. Kita belusukan ke kampung-kampung, dari kampung ke kampung kita bangun kesadaran orang-orang yang stay di pinggir kali gitu kan. Biar mereka punya kesadaran. Rata-rata kan mereka tadi kan rata-rata kalinya apa rumah itu misalkan contoh nih. Ya. Rumahnya itu bukan madep ke kali, justru ngebelakangin kali gitu kan. Padahal kalau mereka sangat menghargai alam, lebih keren kalau rumahnya itu menghadap ke kali. Itu etika rumah doang itu. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah tadi normalisasi sesungguhnya, hari ini kita punya masalah di bangunan liar, hampir puluhan kilometer tuh pinggir kali udah penuh sama rumah gitu kan. Terus kita punya kendala, ini orang mau kita dibawa ke apa? Kita relokasi kemana kan bingung juga, biayanya gede juga. Padahal sih sebenarnya ada hal-hal yang yang mudah gitu ya, yang bisa kita lakukan. Contoh, rumahnya madepin ke kali, minimal estetikanya, etikanya ada aja. Kita sebagai penghormatan kita ke alam gitu ya. Ini contohnya, ya apa membangun kesadaran itu memang masif kita lakukan. Kedua ya penghijauan, penanaman pohon. Alhamdulillah. Nih sekalian promosi boleh gue ya? Betul, kudu emang. Jadi aja nanyain program tapi biar abang sekalian promosi juga. Promosi ya. Jadi kita sekarang berada di pinggir Kali Malang. Ya. Tepatnya di Desa Cibatu. Persisnya di depan kampus Pelita Bangsa. Depan kampus kita bang. Iya, ini sekarang kita lagi nongkrong nih. Tempatnya apa bang? Nama tempatnya ini kalau kita sebut greenhouse. Ini sebuah tempat kita dipercaya sebagai koordinator untuk mengelola dan mengembangkan program-program terkait penghijauan di sepadan Kalimalang. Jadi ini hasil dari forum tadi. Jadi sebelum forumnya terbentuk tuh kita melakukan forum grup diskusi itu hampir setahun panjangnya tuh, lamanya tuh. Kita menyiapkan kajian, diskusi, komunikasi dengan banyak pihak. Akhirnya terbentuklah yang disebut namanya Forum Tarum Barat Juara. Iya. Jadi antara lain nih kita dari masyarakat ya, komunitas Sekali Cikarang, ada dari Yayasan Rumah Energi, terus dari PJT, Perusahaan Jasa Tirta Pengairan ya, BBWS, terus dari Citarum Harum, terus dari beberapa kampus juga, Pelita Bangsa sama Presiden. Unisma belum enggak. Jadi iya, jadi dari sama media juga Kompas. Jadi kita yang disebut pentahelix ya ini media, masyarakat, government. Ya, itu kan. Ya itu yang disebut pentahelix, program pentahelix.
semua satu kesatuan. ngurusin kali gitu, Iya. ngurusin alam. Ya ini sebut namanya greenhouse. Alhamdulillah tuh udah pohonannya tuh udah, wah dulu masih ini banget, sekarang udah alhamdulillah udah rimbun, udah banyak kupu-kupu. Asik. Keren deh. Kupu-kupu. Sebelumnya berarti ini kosong dong ini, Bang. Ini kosong, ini lahan kritis. Lahan kritis. Lahan kritis tadinya. Maksudnya lahan kritis tuh gimana tuh? Lahan kritis tuh ya nggak ada pohonan sama sekali. Lahannya tuh, ya udah lahannya lahan kosong aja gitu kan. Ya akhirnya kita tanam beberapa jenis pohon. Ada pohon keras, pohon buah-buahan. Ya pohon pepaya, ada pohon singkong. Ya kita kembangin aja semua yang bisa. Ya alhamdulillah semua bisa tumbuh bagus gitu ya. Jadi ini bentuk perlawanan terhadap okupasi. Apa itu okupasi? Okupasi itu bangunan liar, sampah di pinggir kali. Ya kita lawan dengan begini gitu. Jadi kita lawan dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kalau ngecembreng mah, ngeritisin mah semua juga bisa ya. Kalau ngeritisin doang tanpa aksi mah ya percuma ya. Ya, jadi kita balik nih, aksi dulu, Ya. baru kita Kritisin. sebarluaskan gitu kan. Oh ini ada tempat nih, monggo silakan. Ya. Jadi ya minimal tempat ini jadi ruang publik aja ya, kayak gini sekarang ngobrol enak kan, adem. Nyantai. Iya, jadi ruang publik aja, minimal jadi ruang publik, kita bisa nikmatin oksigen. Iya, cuman nggak boleh ngerokok doang ya, Bang ya. Soalnya lagi puasa. Kalau kagak puasa ngerokok Puasa, aja. Bang, puasa. Jadi apa, Bang? Iya. Puasa. Ya kurang lebih greenhouse, ini greenhouse gitu, kurang lebih ya itu. Buat rekan-rekan yang ingin singgah, ingin nikmatin udara di pinggir kali ya silakan datang. Enjoy di sini. Enjoy di sini. Ini open kita. Enggak. Lanjut, Bang. Saya masih penasaran dengan sejarah awal mulanya SKC terbentuk ini. Buah dari apa sih, Bang? Buah dari keresahan kah? Buah dari apa sampai akhirnya SKC saya lihat-lihat di Instagram maupun di media-media luas tuh kayak disorot banget gitu. Apalagi pas adanya rumah bambu tuh. Hutan bambu. Iya, hutan bambu. Iya. Nah itu gimana, Bang? Boleh diceritain nggak sih, Bang? Jadi kalau ditanya sejarah, sebenarnya kami gitu ya, kami itu nggak niat ngebangun sebuah gerakan Ya. yang meledak gitu kan di tahun 2020 gerakannya meledak. Itu sebenarnya kita nggak berencana. Itu kan COVID. Ya. Jadi sebelumnya ya sebagai masyarakat yang biasa gitu ya, gue punya kesibukan karena COVID kan stop semua tuh. Ya. Kerjaan di stop, yang nganggur lah istilahnya ceritanya. Kebetulan rumah sama kali itu kan deket, Ya. cuma 200 meter ke kali Cikarang tuh. Ya memang dari kecil ya bocah kali, ya dari kecil main di kali, ya ngebak, ya tau lah orang-orang kampung gitu kan. Jadi pas COVID itu nggak boleh, kita kan nggak boleh kemana-mana kan, Ya. kita selalu di rumah kan, stay at home gitu Ya. kan, nggak boleh kemana-mana kita kan, selalu di rumah. Ya bisa dibayangin lah, di rumah aja ya pasti Rambutnya kayak gimana ya? bete kan. Iya. Harus ada lah, emang dari kecil suka mancing, setelah dewasa kan wah mancing di kali gitu. Itu juga udah lama bener sih sebenarnya, nggak ngelihat sungai itu. Iya. Kali Cikarang tuh udah lama banget Karena pas udah ini sibuk. iya, jadi kan karena umur kan, bertambahnya umur dari kecil, terus sekolah gitu kan, jadi lupa sama mainnya tuh udah agak jauh gitu, sampai hampir jarang juga ke kali walaupun deket gitu Iya. kan. Ketika sudah dewasa kan, baru kan ya tadi pas lagi COVID pada mancing, ngajak satu temen mancing, udah janjian kan setiap hari tuh, ayo mancing gitu. Itu pas lagi COVID. Lagi COVID, nggak kenal siang nggak malam itu, malam mancing, Iya. siang mancing. Lah orang nganggur kan nggak ngapa-ngapain, kerjaan karena kerjaan di hold semua. Gitu, bukan kita nggak punya kerjaan loh, Iya. kerjaan itu di hold semua. Otomatis itu udah kita jadi pengangguran, Iya. gitu kan. Dipaksa nganggur sih lebih tepatnya. Dipaksa nganggur, bener, setuju gua. Jadi kita pengangguran. Di pengangguran, mancing ya itu pas lagi mancing itu kan, ngeliat sungai, ngeliat kali. Sebenarnya gua pertama ngeliat itu sempet kaget siang itu.
Gue masih inget kok, gue siang datang itu bawa pancing itu airnya hitam, Airnya hitam. oli semua. Gue sampai sampai istighfar, karena gue nggak kecil, gue tuh Kali Cikarang ya kayak layaknya sungai di Bogor, ada batunya gitu kan, jernih. Umur masih 7-8 tahun lah, gue masih bolang lah ya kan, kerjaan tiap hari ngebuak, nimba ya kan, pokoknya bolang dah. Kondisi kali itu jadi kita flashback kan, balik, wah dulu kecil gua keren banget ini kali kan, ada batunya, banyak udangnya. Kalau kita mandi tuh ngerendam tuh, terus bangun tuh ada lintah. Kan kalau lintah itu kan pertanda masih bagus kualitas airnya kan, pertanda kalau lintah itu. Tuh balik flashback lagi tuh, wah dulu ini di sini kan ada batu gede banget ini gitu kan, flashback. Udah jadi aneh-aneh tuh pikiran tuh, yang orang nggak bisa jawab. Ini batunya pada kemana ya gitu kan, udah aneh-aneh tuh. Terus ngeliat kondisi banyak oli gitu kan, limbah, sampah, Kecil lah ya. Wah udah nggak ada anak-anak yang ngeliat kali, bau. Makanya sampai istighfar pertama ngelihat kali itu datang. Airnya bau gitu bang? Ya pasti bau lah, orang hitam, ya kan. Terus atasnya kayak minyak oli gitu, bau. Gua masih inget banget itu. Itu 2019-2020an tuh? 2020 itu, iya 2020. Karena kan kita awal kan mulainya kan start 2020. Start 2020. Jadi ngeliat kondisi sungai itu sampai kaget gitu kan. Lah terus karena di biasanya kan namanya pemancing itu kan, kalau mancing liar itu kan mereka punya titik-titik spot kan ya. Ya pas itu biasa, karena gua tuh orangnya bisa dibilang gak mau diem, orangnya aktif. Ini kalau kita bersihin enak ini. Biasa gua sih ya kan, gua bersihin. Akhirnya no tebangin ronggosannya. Gua tebangin dikit-dikit. Kita kerja bakti aja di sini ya kan, kita bikin acara ya kan, udahlah mulai itu bikin player, ngundang ya kan, teman-teman kecil dulu ya kan, datang lo besok lo ya kan, ngapain bersihin kali, uang kerjaan lo ngebersihin kali, ada yang begitu. Walaupun memang di awal ngebangun gerakannya nggak ada yang simpatik, yang datang tuh 2 orang temen gua dari sekian banyak yang ngundang ya, itu 2 orang kok. Cuma 2 orang doang? Cuma 2 orang doang yang datang. Besok datangnya ngapain bersihin kali? Gabut banget lu gitu. Iya, jadi kalau bicara apa situasi di kita itu kan kayak gua gitu kan, tinggal di antara kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Yang hampir gua pastikan gua pastikan tuh 99% masyarakat itu bakal fokus ke usaha. Betul. Karena kan di sini ekonomi cepet banget. Ekonominya kan karena tadi dampak dari industri itu kan, jadi mungkin orang nggak ada yang kepikiran ngurusin kali, ngapain gitu, apalagi ngurusin kali udah gak bakal dapet duit gitu loh, apa untungnya gitu. Jadi sangat wajar kalau yang gua undang itu nggak datang, karena dianggapnya lu ngapain ya kan, dapat duit kagak, capek gitu loh. Jadi gua nggak patah semangat, gua bersihin. Minggu depan gua bikin acara lagi, sama lagi kayak gitu, sama kayak gitu lagi, bikin player ngundang, ngabarin lagi, datangnya ngundang. Nambah gak tuh bang minggu kedua? Ada perkembangan, nambah. Udah, ternyata yang gua lakukan itu diperhatiin orang gitu kan. Khususnya dari kawan-kawan relawan lingkungan dan kebencanaan, gitu loh. Jadi di awal-awal gerakan tuh akhirnya mereka datang kan, mereka konsultasi gini, udah rapat tuh, kita rapat besar tuh kan, semua relawan hadir tuh. Pokoknya yang disebut relawan kebencanaan, pencinta alam, ormas, LSM apa semua hadir. Rapat di situ mau bangun gerakan waktu itu kan, karena dianggapnya nih mereka, alhamdulillah apa yang gue bikin yang kami bikin player ajakan gitu, mereka paham. Kegabutan iya gitu ya. Mereka paham apa yang gue
ya apa yang gue tuangkan dalam gambar, dalam tulisan, mereka paham. Akhirnya ya udah kan. Di tahun 2020 itu kan meledak kan gerakan itu. Berarti dari relawan lingkungan dan lain sebagainya pada ngerapat ke abang semua? Iya. Gua itu yang Agustusan itu yang almarhum Eka hadir, Pak Bupati itu. Itu gua sampai jam 4 itu ngerubah player itu. Karena kan mereka rata-rata minta dipasang logonya ya di player. Itu kurang lebih 130 komunitas itu. Gue sampai jam 4 ngeditnya itu. Ntar WA lagi kan, bang, tambahin kami dari ini bang. Besok kami datang 10 personil. Kan macam-macam waktu itu kan. Ada yang datang mereka bantu tenaga. Besok saya datang 30 orang bang. Besok saya datang 20. Bang, saya besok datang 2 orang, tapi saya bawa nasi 150 kotak. Itu ada yang begitu, jadi macam-macam. Alhamdulillah kan. Sukses acaranya gitu kan, dan diliput sama media nasional kan waktu itu. Ya tadi yang gue bilang, kami itu nggak berencana melakukan gerakan besar itu gitu. Ya yang tadi aja karena dari keresahan doang. Iya, buat dari keresahan, terus ya tadi pengen bersih gitu kan, pengen punya kampung bersih gitu kan, kayak di apa daerah-daerah lainnya kan. Kalau ketika kita ke daerah kan kita ngeliat ini keren amat. Jangan kita ke Solo, kita ke Semarang gitu kan, kita ke Jogja, ke Bogor gitu kan. Keren amat ya kan, adem gitu kan, sejuk gitu kan. Ini Bekasi kok panas, ngebul. Enggak, kalau Bekasi panas, ngebul, hujan, banjir. Nah, terus bagaimana enaknya? Nggak ada cuaca, nggak ada antara cuaca panas dan sampai keder kan kita kalau di Bekasi ini. Adem-ademnya bisa gitu ya? Nggak ada lagi kan, kalau panas udah pasti ngebul di Bekasi ya. Di Bekasi kan terkenal banget kan. Makanya Bekasi itu apa? Oh, ngebul. Ya kan? Terus sekarang kan lagi Bekasi apa? Banjir. Nah, terus sebagai orang Bekasi, di mana kebanggaan kita gitu kan? Kita tuh sebenarnya bangga banget jadi anak Bekasi ya nggak? Cinta banget gitu sama tanah kelahiran. Pengen banget gitu kan. Apa kampung itu keren, temen datang tuh, wah keren kampung lo gitu kan, kita punya kebanggaan. Ya disitulah mungkin artinya apa, kami bisa membangkitkan rasa nasionalis, ya enggak, kebanggaan, rasa kecintaan ya bang, kecintaan terhadap tanah air gitu kan. Kali kotor dibersihin. Nah yang di luar nalar kadang-kadang waktu yang bersih-bersih kali kan, kita pernah kan ngadain acara itu 2 minggu full. Second chapter itu kita 2 minggu full. Selama 2 minggu itu kita ngabisin kali. Itu kurang lebih hampir 5 kilo panjangnya tuh. Panjangnya sampah ya. Karena kan endingnya itu kan di Sukajaya waktu itu kan, terakhir tuh. Udah kan sampah tuh macet kan di Sukajaya. Karena di Sukajaya itu harus pakai alat berat. Jadi sampah itu kan awal-awal kan kita dorong sampai Sukajaya, sampai CBL. Terus besok lagi kan, udah sore kita balik kanan, besok pagi udah kumpul lagi. Karena waktu itu Covid, jadi banyak pengangguran. Datang semua kan, ya pengangguran mau disiapin rokok, ya kan. Udah, siap aja kan anak-anak, kawan-kawan. Ada takut-takutnya bisa nih udah. sama Covid ya? Enggak, alhamdulillah sih. Karena mungkin aktivitasnya war keringet apa ya positif kali ya, nggak ada sih Covid kok apa yang kena ini, nggak ada sih. Alhamdulillah sih sehat semua sih, nggak ada ini. Ya ada juga sih cerita sedihnya, ada juga. Pernah kita juga pernah dievakuasi karena kelelahan, karena kecapean bersihin kali, keburu maghrib. Karena di Kali Cikarang sendiri kan, kalau kita mulai dari bendungan sini kan banyak ketutup sama area industri, nggak ada akses. Jadi jadi tempo hari itu kita pernah dievakuasi itu karena nggak ada akses. Kita mau keluar itu nggak ada akses. Kedua, tenaga kita udah habis waktu itu kan, udah nggak mampu berenang aja udah nggak kuat. Gitu loh. Terjadi kecelakaan waktu itu, memang kita akuin, perahu terbalik waktu itu udah maghrib, udah gelap. Akhirnya kita minta evakuasi kan. Ya kita dievakuasi waktu itu, jadi udah capek, udah kelelahan. Pernah, saking semangatnya itu. Saking semangatnya. Kalian 2 minggu, bayangin aja kan.
2 minggu datang kelompok ini ya kan, ayo bang turun, besok datang lagi. Jadi memang gerakan tuh gerakan sporadis, enggak kita manage dengan baik juga enggak. Ya alhamdulillah apa banyak orang yang sadar gitu dan mau bantu gitu kan. Gitu sih. Kalau asal muasal ini sih apa gerakan Save Kali Cikarang. Kami menyebutnya gerakan ya, karena kami terbuka buat siapapun yang ingin bergabung. Jadi kita nggak mau eksklusif. Kata Bang Hendra apa? Inklusif. Iya, kita pengen inklusif. Jadi open. Jadi siapapun yang ingin berkontribusi, yang mau bantu, ya silakan gitu. Untuk alam Cikarang ya. Iya, jadi untuk alam Cikarang yang lebih baik lagi. Iya, untuk jadi alam Cikarang yang lebih adem lagi ya kayak gini ya. Iya. Jadi apa artinya Save Kali Cikarang itu sebuah gerakan. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih terus. Dan kita sudah berkomitmen gitu sih. Tapi kalau misalkan ditanya ini Bang, apa namanya? Progres ataupun harapan ke depan itu Save Kali Cikarang itu mau ada apa sih? Mau apa lagi sih? Mau bikin gebrakan apa lagi sih? Mau bikin program apa lagi sih? Kalau kalau program sih sebenarnya banyak kita ya. Sekolah sungai, Save Kali Cikarang Go to School, upaya kita masuk ke dunia pendidikan, kita lebih mengenali alam gitu ya. Itu ada juga program yang memang sempat berhenti ya. Tapi udah pernah jalan. Udah berhasil dan program itu kalau gua perhatiin diduplikasi sama yang lain gitu. Artinya ya berhasil gua anggap gitu. Memang kita harus jemput bola gitu ya. Sekolah-sekolahan kan diedukasi kan pas kan tempatnya anak sekolah gitu kan, kumpul tuh anak-anak kita tuh yang usianya sekarang, yang menurut hasil penelitian anak-anak sekarang itu lebih concern terhadap lingkungan sebenarnya gitu. Ada tuh program Go to School yang mau kita jalanin sebenarnya sekolah sungai kayaknya. Sekolah sungai itu kita ya tadi sekolah yang lebih materinya lebih banyak ke pengenalan sungainya, walaupun sebenarnya namanya sekolah itu umum sih sebenarnya. Itu sih yang rencana jangka panjangnya ya. Kalau rencana jangka pendeknya ya mungkin ya kita masih fokus ini nih. Kita mau bikin sempurna nih greenhouse. Iya. Kita bikin hutan ini. Iya, bikin hutan, terus poskonya kita perbaikin, kita sempurnain biar kita bisa jadi ya ini minimal bisa jadi titik kumpul lah. Karena kita lihat kan strategis ya. Pinggir Kalimalang, jalanannya bagus gitu kan, depan kampus lagi. Gua tinggal teriakan, mahasiswa, ya kan. Titik kumpul gerakan boleh sebut aja. Ini jangan sampai gua panggil jadi mahasiswa gelap nih. Bantuin gak gua? Jadi titik kumpul gerakan ini. Konsolidasi, diskusi dan lain sebagainya. Betul, harapan gua gitu. Jadi banyak aktivitas dari kampus yang dilakukan di sini karena kan mahasiswa kan agent of change, agen-agen perubahan gitu. Siap. Iya, sekaligus sosial kontrol juga ini. Monggo silakan ya kan, biar manfaat maksudnya kan. Gitu. Tapi kalau misalkan secara SKC itu sendiri Bang, sama pemerintah itu ada ininya nggak sih Bang? Ada ikatan nggak sih? Kayak misalkan SKC sama LH sama BPD atau apa gitu. Ada ikatan nggak? Maksudnya tuh kayak ada kerjasama nggak sih? Kalau kerjasama secara ini sih sebenarnya ya gimana? Kalau kita sih sebenarnya dari awal kan kita sudah jelas. Kita itu pengen bantu pemerintah. Tujuannya? Dari awal kita. Dari awal. Ngebersihin kali itu kan kita tujuannya mau ngebantu pemerintah. Ini tuh sebenarnya satir ya Bang ya? Iya. Kita itu pengen bantu pemerintah. Ngeliat sungai mungkin ya kan. Keterbatasan personil pemerintah, keterbatasan anggaran. Lah kita bantu lah sama relawan tuh di 2020. Kita bangun gerakan, ayo kita bantuin pemerintah. Gitu. Maksudnya itu. Kita bantu pemerintah. Loh ini hasil kerjasama, kolaborasi, ya kan?
ke kemana ya? Ke pemerintah. Karena kan cuma pemerintah yang bisa kan. Mereka yang punya kewenangan, yang aturan kan pemerintah. Kita sebagai masyarakat itu sebenarnya mah sederhana banget. Bahasanya itu penyelarasan program. Program apa yang ada di Dinas Kehutanan? Nanam pohon biar jadi hutan. Ini kita buktikan. Iya. Ya kan? Namanya itu penyelarasan program. Ada program di PJT konservasi sungai. Ini kita lakukan. Iya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kami lakukan itu penyelarasan program. Adalah program pemerintah dan kita Iya. minta eksekusi. Betul. Jadi kita itu pengen bantu pemerintah sebenarnya. Tapi secara dari pemerintahnya sendiri itu gimana bang ke abang ya? Ke SKC? Loh kan ya kan yang terjadi itu kan dinamika itu kan wajar Pak. Iya. Ya kan ada yang wah kritikan apa itu wajar Pak dalam kehidupan kita anggap. Kita harus realistis. Betul. Karena ya mungkin gua mengganggu kepentingan banyak orang mungkin. Tapi kan bukan tujuan Sep Kali Cikarang ke sana ya kan tadi gua bilang. Karena Covid ya kan nggak ada kerjaan, mancing di kali, ngeliat kali kotor kita bersihin. Emang berencana buat wah ini kita gangguin, kan nggak ada. Iya. Gitu loh. Jadi kita memang berangkat dari hati. Ngeliat kondisi kali gitu. Jadi kita nggak punya pikiran macam-macam. Mungkin yang di uluran yang macam-macam. Ya. Gitu. Iya. Gua pastikan kita nggak kesana. Iya. Nggak punya tujuan hal-hal seperti itu, nggak ada. Kita cuma bocah kampung. Ya, all out untuk kampung. Nah, rumahnya deket kali, ngurusin kali, udah sederhana banget. Dengan background ya gue bukan siapa-siapa, kami itu bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi abang ada nggak sih bang dari abang pribadi gitu ataupun dari SKC-nya sendiri harapan untuk pemerintah buat kali, khususnya kali-kali yang ada di Cikarang ini? Apapun kebijakan pemerintah terhadap sungai, kita bakalan mendukung. Apalagi yang tadi kan, ini kan kita lihat kan perkembangannya udah bagus nih. Sampahnya dibersihin ya kan. Ya. Terus ada rencana juga dasnya itu kan mau dinormalisasi, mau dibebasin. Jadi ditanamin pohon apa. Udah kesana arahnya gitu. Cuma kan memang ngurusin alam itu, ngurusin kali itu kan nggak bisa kita setahun kelar, nggak bisa. Mungkin kita butuh waktu puluhan tahun mungkin. Investasi alam. Iya, sampai kembali ke semula. Karena kan kerusakannya kan hari ini kan udah sangat parah. Tapi bisa bang kembali ke semula tuh? Gue yakin bisa. Bisa. Iya, tinggal mau apa enggak? Mau apa enggak gitu. Ya kalau nggak mau yang susah. Tapi kalau mau, yakin. Gue sih yakin. Pasti bisa. Iya. Ya jangankan istilahnya pemerintah dengan disokong anggaran yang gede gitu ya. Masyarakat aja yang modalnya cuma kesadaran aja kan bisa. Iya. APBD sekarang kalau nggak salah 8 triliun ya. Kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah 8 triliun lebih. Bisa kali ya? Ya bisa lah. Sedikit buat dikit. Jangan dikit-dikit. Banyak-banyak gitu biar Banyak-banyak cepat. Nah dikit-dikit mentor kapan? Nanggung, Nah ya? lama kan progresnya. Iya. Biar cepet gitu loh. Banyakin. Ngurusin kali banyaknya tadi kan. Jangan sampai ketika musim hujan kebanjiran yang dimiskinkan itu udah ribuan orang dalam waktu semalam. nggak nanggung ya. Lagi musim kemarau yang kekeringan ada ribuan hektar sawah yang kering. Itu kali. Ya. Iya. Mau sedikit apa mau dibanyakin anggarannya? Iya. Sepanjang tahun loh. Masuk musim panas kekeringan karena debit airnya kurang. Ya enggak? Musim hujan kebanjiran. Gitu. Padahal kata Pak Ustadz mah, dari zaman Nabi sampai sekarang intensitas air itu segitu-gitunya. Ya. Tuhan tuh nggak bakal ngasih musibah ya. Emang karena manusianya. Iya. Kata Pak Ustadz, karena gua bukan Ustadz, gua katanya Pak Ustadz. Tapi gua salah juga gua. Gitu. Jadi banyakin lah anggarannya. Iya, Ya, nggak karena nanggung ya. Iya, karena besok udah musim panas nih, udah musim kekeringan. Iya, pasti kegagalan. Lah iya, jadi fokus aja udah. Satu nih, ya kan, udah kali aja bersihin. Kaget juga saya bang, kayak daerah Bojongmangu tuh bang. Kan itu daerah Bojongmangu tuh katanya nih dulunya nggak pernah kebanjiran.
Sekarang kebanjiran. Iya, kalaupun musim panas nggak pernah kekurangan air. Sekarang kebalikannya, Iya. musim panas kekurangan air, sampai disokongkan dari mana-mana tuh, Iya. bantu. Iya. Kalau musim hujan kebanjiran, sampai segitunya berarti kan alam ya udah nggak beres berarti, bener ya bang ya? Iya kan, kalau secara global kan ya memang climate change ya, krisis iklim. Krisis iklim. Krisis iklim kan krisis global. Mana banget ya bang? Kalau ngomongin alam ini krisis global, bukan Sepkali Cikarang doang, bukan organisasi yang lain doang bicara. Semua orang sedunia itu udah bicara krisis iklim kan hari ini, udah jadi isu global gitu. Jadi apa yang dilakukan kawan-kawan, misalkan ente nih di kampung ngurusin nanam pohon, ya itu kan gerakan lokal, isunya global gitu kan, sama aja. Harapan kita kan gitu, kawan-kawan bisa menduplikasikan gerakan kita di masing-masing kampung-kampungnya masing-masing. Udah urusin kampung masing-masing aja, sama aja. Jangan neko-neko, maksudnya jangan neko-neko gitu. Wah, gua mau ngurusin enggak apa Jawa Barat. Ya. Tahu, kampung aja dulu ya. Dari rumah aja dulu. Ya, sama teman-teman gitu kan. Wah, ada kali kan dekat rumah kita kan, ya kita bersihin, itu aja dulu. Yang sederhana aja dulu. Karena itu gerakan tadi yang gerakan lokal, isunya buat global. Itu sih harapan kita sih. Makanya yang tadi kalau ngomongin gerakan, alhamdulillah kita mah hampir setiap waktu tuh datengin kawan-kawan yang ada di pinggir kali, kayak sekarang nih Kopingkal di asrama tuh. Udah terbentuk juga tuh komunitas pinggir kali namanya. Nah, itu kawan-kawan yang di asrama Brigip tuh udah bikin shelter, bikin posko, ya gitu terus kita bangun terus, kita bantu terus mereka gitu kan. Mereka butuh informasi, butuh pohon, kita punya ini ya kita kasih gitu. Support terus gitu. Cap, thank you bang, udah mau ngobrol bareng sama Menjaga Waras. Oke, sama-sama. Semoga program ataupun harapan-harapan abang ke depannya bisa terwujud dan bisa terrealisasi. Amin. Thank you dan terus support kami di Menjaga Waras Podcast, and see you next time.